Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom para wanita suara kebenaran Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan berbahagia saat ini, mari sediakan waktu kita bersama untuk kita boleh menghampiri Bapa kita yang Maha Kudus di tempatnya yang Maha Tinggi dengan sikap hati yang sungguh berkenan di hadapannya. Kami bawa hidup kami kepadamu saat ini ya Bapa. Berterima kasih untuk kepercayaan Tuhan atas hidup kami. Setiap kesempatan yang adalah anugerah-Mu, kami mau terus belajar mengisinya dengan mencari perkenanan-Mu ya Bapa. Mohon Bapa melayakan kami semua, baik kami yang ada di sini di ruangan ini, bahkan setiap wanita Tuhan yang ada di kediamannya masing-masing. Mohon campur tangan-Mu, tuntunan-Mu ya Roh Kudus, memimpin rangkaian ibadah ini, supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Bapa kami di sorga, kami siap memuliakan nama-Mu. Betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, hadirat-Mu yang suci, diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Kembali nyanyikan pujian ini bersama. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci, diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkau
Mari sampaikan, kami anak-Mu, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Angkat hati kita bersama, sebab hanya Engkau-Lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Tuhan saja, sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Biar semua yang hidup, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Biar semua yang hidup, haleluya. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu. Selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu. Selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku.
berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan
Engkau satu-satunya Bapa yang maha baik. Hormat, kemuliaan, kebesaran, semua sujud, sembah dan cinta kami persembahkan hanya kepadamu saja. Ya Maha Raja Agung yang kekal kudus, pribadi yang berlayak untuk kami tinggikan, kami sembah selamanya Tuhan. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Sekali lagi, Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Silakan duduk kembali. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan
Kau penebus, ku kenakan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, ku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kau bawa aku di jalan salibmu, Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salibmu, Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu. Para wanita Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama. Ku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami membutuhkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kaum ibu, kaum wanita. Biar apa yang benar saya kemukakan ini tertuang dari hati-Mu. Benar-benar tertuang dari hati-Mu. Berbicaralah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin. Silahkan duduk, ibu-ibu, kaum wanita. Saudara sekalian, saya ingat terakhir saya berkhotbah di kaum ibu, kaum wanita itu tanggal 4 Juli. Di mana saya pada waktu itu dalam kondisi tubuh yang sudah mulai terpapar, tapi saya belum tahu kalau saya terpapar COVID-19. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Saudaraku, apa yang saya sampaikan pada tanggal 4 Juli 2021 itu berjudul menerima keadaan. Dan ternyata kebenaran firman itu termasuk bekal yang Tuhan berikan. Saya mengalami sakit selama lebih dari 20 hari, lebih dari 21 hari. Dan yang cukup menjadi pergumulan adalah 15 hari di rumah sakit tanpa teman, tanpa siapa-siapa. Tetapi di tempat itulah saya banyak mengalami lawatan Tuhan. Dan saya merasa dilahirkan menjadi manusia baru setelah 15 hari di rumah sakit. Hari ini saya mau meneruskan apa yang saya sampaikan, yaitu menerima keadaan. Jadi ini menerima keadaan bagian 2. Saudara, ibarat orang berselancar. Kita ini sedang berselancar di dunia yang setiap detiknya bisa berubah. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ibarat berselancar tadi, kita tidak pernah tahu berapa tinggi ombak yang akan kita lewati atau kita jalani, saudara. Nah, kita harus ingat bahwa kita tidak pernah bisa menciptakan ombak. Kita tidak pernah bisa menciptakan ombak. Kita tidak tahu kapan ombak datang dan seberapa tingginya. Kita tidak dapat menciptakan ombak. Tetapi kita bisa berlatih untuk mengikuti ombak. Bisa berlatih untuk berselancar guna menjadikan ombak itu sebagai kenikmatan.
ombak itu menjadi kesenangan saudara. Nah, saudara mungkin berkata, kalau orang berselancar, ombak bisa menjadi kesenangan, Pak. Tetapi berbeda dengan kehidupan. Kalau ombak itu disamakan dengan masalah, siapa yang bisa senang dengan masalah? Saudara, saya mengerti tidak ada orang yang senang dengan masalah. Tidak ada orang yang senang dengan problem. Kalau jujur, saya pun juga tidak senang dengan masalah. Tetapi hari ini, setelah Tuhan proses saya dengan perjalanan yang cukup panjang, nah, ada beberapa prinsip kehidupan penting yang kita harus tahu. Yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah. Nah, ini indah sekali, saudara. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah. Jadi kalau saudara mau menyalahkan ombak atau tidak suka dengan ombak, seberapa tinggi, lalu kapan datangnya, yang sama dengan kalau kita tidak suka dengan masalah, secara tidak langsung kita itu sedang mempersalahkan Allah. Kalau Anda berkata, tidak bisa dong Pak, jangan berdalih. Semua di dalam kontrol Allah. Karena kita anak-anak Bapa di surga. Saudara, orang tua tahu bagaimana mengontrol anak. Bagaimana memperhatikan anak-anak kita. Saudara pasti tahu. Ibu-ibu lebih teliti lagi ya kalau mengontrol anak-anak. Allah lebih dari orang tua. Allah lebih dari ibu-ibu. Ya. Allah mengontrol segala keadaan. Pernahkah saudara berpikir jagat raya yang tidak terbatas ini, bumi yang penuh dengan berbagai dinamika, Allah mengontrol semua. Alkitab mengatakan tidak satu pun burung pipit dibiarkan jatuh. Burung loh saudara. Pipit yang Alkitab sebut sebagai burung kecil yang harganya paling murah. 2 ekor seduit. Seduit itu mata uang paling kecil. Mata uang paling kecil bisa membeli 2 ekor burung pipit. Begitu murah. Tetapi tidak dibiarkan Tuhan jatuh. Tuhan jaga burung pipit. Rambut kepalamu terhitung. Begitu Tuhan perhatikan kita. Ya, saudaraku. Jadi Allah yang tidak dapat kita mengerti dengan akal kita yang atau pikiran kita yang sempit ini, mengatur jagat raya yang tidak terbatas dan bumi dengan dinamikanya. Nah, kalau untuk seorang saudara, seorang Erastus misalnya, ya tentu Allah bisa mengontrol. Tuhan berkata, aku memperhatikan kamu, aku menjaga kamu, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tembok-tembok pagarmu aku perhatikan. Artinya kalau ada pencuri atau musuh masuk, Tuhan tahu. Yuk kita belajar walaupun ini hal yang sulit. Di tengah-tengah
situasi yang tidak menyenangkan yang saya jalani, ya sakit, lalu di rumah sakit sendirian. Biasanya kalau saya sakit harus dirawat di rumah sakit. Orang-orang sekitar saya mengusahakan kelas yang paling baik atau kelas yang baik. Dan selalu ada orang yang menemani. Kali itu beda sekali keadaannya, saudara. Sebab rumah sakit penuh dengan orang yang terkena COVID dan suster-suster juga kewalahan menghadapi banyaknya pasien, saudara. Ya, suster harus melayani satu suster sekian banyak. Waduh, saudara. Kalau orang kena COVID itu maaf ya saudara. Saya melihat sendiri orang buang air. Ya, buang air besar di tempat, kencing di tempat. Bersyukur saya tidak sampai begitu. Saya masih bisa melayani diri sendiri. Jadi keadaannya berbeda sekali saudara. Nah, dalam situasi yang tidak menyenangkan itu saudara, beberapa kali ada suara di hati saya. Aku mengontrol keadaan, Eras. Aku mengontrol keadaan. Beberapa kali saudaraku. Dalam situasi di mana saya tidak senang, saya tidak nyaman, saya khawatir, saya gelisah. Ada suara di hati saya, aku mengontrol keadaan. Dan saya bisa membuktikan hari ini bagaimana memang Allah mengontrol keadaan. Nah, kita semua ini memiliki kecenderungan, saudara. Cenderung untuk memiliki keadaan yang menurut kita menyenangkan, menguntungkan, saudaraku. Ya. Dan kita tidak suka kalau ada keadaan yang menurut kita tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan. Kita pakai kalkulator kita berhitung, saudara. Ya, kita dengan hikmat sendiri memperhitungkan itu. Padahal Allah Bapa kita itu maha bijaksana, maha cerdas. Yang mestinya kita bisa percaya saja, only believe. Mestinya kita percaya saja. Memang tidak mudah ya. Ini perlu keberanian untuk menyerah kepada Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan, lalu mempercayai pribadinya. Karena harus diakui dengan jujur, banyak orang belum bersentuhan dengan Allah. Allah tidak kelihatan. Percaya sih ada Allah, tapi percayanya itu percaya yang tidak berkualitas, percaya yang tidak bermutu. Percaya yang belum lengkap, percaya yang belum utuh. Jadi sebenarnya tidak sanggup mempercayai bahwa Allah itu ada. Dan tidak mampu mempercayai bahwa Allah itu mengontrol segala keadaan. Saudaraku, kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau mau percaya, kalau tidak ya tidak bisa. Bahwa apa yang kita alami, 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan maksudnya, tidak melebihi kekuatan kita. Allah sudah mengukur, menakar, ini tidak melampaui kekuatan. Jadi kalau kita tidak bisa menerima keadaan yang akan mengontrol kita.
Nah, kita jadi bulan-bulanan itu, saudara. Ya, kita diperbudak oleh situasi. Ini kalau ibarat orang berselancar, kita dipermainkan oleh ombak, saudara. Ya, benar. Bagaimana kita bisa menaklukkan keadaan? Kalau kita menerima keadaan itu. Kalau kita tidak menerima keadaan, kita dikontrol oleh keadaan. Dan siapa yang mengontrol kita atau apa yang mengontrol kita, itu akan mengarahkan kita ke satu arah yang tentu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa ditenggelamkan oleh keadaan. Nah, kalau kita bisa menerima keadaan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Jalani saja. Ya. Lalu kita juga tahu Roma 8 ayat 28, ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita melalui keadaan tersebut. Maka Tuhan bisa mengarahkan kita ke satu arah. Tuhan memberikan kita ombak itu supaya kita dibawa ke pantai. Bukan dibawa ke tengah mau ditenggelamkan. Dan pantai kita itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, keadaan-keadaan yang kita alami itu keadaan-keadaan yang tidak membuat kita nyaman memang. Tetapi sekarang setelah belajar kebenaran ini, kita mau belajar menerima. Besar hati, tafang, legowo, rela. Ya, rela menerima keadaan ini. Karena Tuhan mengontrol segala sesuatu, saudaraku. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Tuhan tidak perlu mendatangkan keadaan-keadaan seperti ini, saudara. Tidak perlu, karena memang tidak perlu ada proses pendewasaan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ya. Jadi di sini kita juga harus mengerti bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang sudah terhukum, saudaraku. Ingat itu, jangan lupa. Dunia tidak bisa menjadi Firdaus. Kita tidak bisa mengharapkan tidak ada ombak. Harus ada ombak karena kita harus belajar berselancar untuk dibawa ke pantai Tuhan, saudara. Nah, ini harus diingat. Nah, dalam kenyataan hidup banyak orang-orang Kristen yang ngotot mau menjadikan dunia ini Firdaus. Dan merasa bahwa Tuhan itu bisa membuat suasana dunia kita itu nyaman. Nah, ini yang jadi masalah. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia ini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang diberikan dunia ini kan situasional, melihat situasi, ditopang oleh fasilitas, ya kan? Tapi kalau damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu tidak seperti yang diberikan dunia. Sebenarnya ayat itu, ya, maksud saya di balik ayat itu, saudaraku, ada pesan yang terselip atau tersembunyi secara implisit
bahwa dunia di mana kamu hidup ini tidak bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang benar itu dari aku, yang tidak sama seperti dunia. Maka jangan jadikan dunia ini firdaus. Jangan berharap dunia memberi kamu damai sejahtera. Kamu harus berharap damai sejahtera yang daripadaku, yang tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, tadi sudah saya katakan dan saya harus tegaskan, banyak orang Kristen yang tidak menyadari, saudaraku, bahwa dunia ini tidak bisa menjadi firdaus. Tidak bisa. Nah, saudara mungkin menganggap saya terlalu pesimis. Tidak bisa. Orang yang berusaha atau mencoba menjadikan dunia ini firdaus dalam arti tempat untuk menikmati kesenangan secara puncak. Ya, kita pasti diberi Tuhan kesenangan, damai sejahtera. Saya tahu Tuhan akan memberikan kita kesenangan juga lewat fasilitas hidup bisa. Tetapi kita tetap berpusat pada Allah. Teosentris, bukan uang sentris atau mobil sentris atau rumah sentris atau aku sentris atau dunia sentris. Tetap teosentris, saudara. Orang yang mau menjadikan dunia ini firdaus, artinya mau menikmati dunia dan menganggapnya dunia bisa memberikan kebahagiaan puncak. Jadi Tuhan tidak menjadi kebahagiaannya, Tuhan hanya menjadi sarana untuk mencari kebahagiaan. Orang ini tidak mungkin selamat. Tidak mungkin bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Karena tidak mungkin dia bisa menerima dengan lapang, legowo, rela, ombak-ombak yang Tuhan berikan yang mau menggiring kita ke pantai Tuhan, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang mau menjadikan dunia ini firdaus. Dan menyedihkan, banyak pendeta, pembicara gereja, memberikan isyarat, memberikan kesan dan pesan, bisa. Bisa menjadikan dunia ini firdaus. Makanya perhatikan, saudara, kalau jemaat datang dengan masalah ke pendeta, didoakan masalah itu supaya dapat disingkirkan. Loh, masalah itu ombak yang menggiring kita ke surga kok. Didoakan supaya dilewati. Akan lewat sendiri. Ombak itu akan lewat sendiri. Nanti akan muncul ombak yang baru. Makanya di dalam Matius 6 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang mestinya kita teliti. Karena hari besok maksudnya mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi besok itu ada ombaknya sendiri. Hari ini ada ombaknya, besok ada ombaknya sendiri. Lalu kalau saudara tanya kepada saya, Pak, lalu gimana dong kalau ada jemaat datang membawa masalah? Mestinya yang pertama, kita harus mengajarkan maksud masalah itu diberikan. Pasti ada maksudnya. Ada bagian dalam hidup kita yang dibidik oleh Tuhan. Ada bagian dalam hidup kita yang dibidik oleh Tuhan. Nah, itu yang utama dulu, saudaraku. Itu yang penting. Dan untuk hal ini saya sudah beberapa kali menyampaikannya, saudara. Jangan masalah bisa dilalui, bagian yang dibidik itu terlewati, tidak terbidik. Tidak mendapatkan perbaikan, saudara. Nah, ini rugi kita, saudara. Kita rugi. Makanya mestinya jemaat tahu Allah itu baik, sangat baik.
Baik, sangat baiknya Allah itu jangan diukur dengan keadaan tidak punya masalah. Kalau punya masalah cepat bisa dilewati. Oh, jangan begitu. Karena di balik ombak-ombak yang kita alami itu ada berkat-berkat kekal yang tidak ternilai. Haleluya. Tidak ternilai. Beberapa kali saya mengatakan bahwa saya ini diamplas Tuhan, saudara, diamplas supaya ya jadi bejana yang bagus. Lewat berbagai masalah. Tetapi suatu saat Tuhan gak bisa amplas saya lagi. Berhenti. Nah ini bahaya. Maka Tuhan bawa saya 15 hari di pengasingan. Saya sadar betul, sadar sekali bahwa kalau saya tidak masuk rumah sakit 15 hari, saya tidak memiliki pertobatan seperti yang sekarang saya alami. Kalau saudara tanya, apa yang Pak Eras alami selama di rumah sakit? Ya, saya tidak bisa ceritakan semua. Tetapi nanti muncul 1, 2, dan hidup saya akan menunjukkan penggarapan Allah tersebut, saudara. Tetapi yang paling saya merasa diberkati adalah bagaimana saya belajar menjadikan Allah Bapa itu gairah hidup saya. Engkau gairah hidupku satu-satunya. Engkau kehidupanku. Kalau aku hidup karena aku hanya mau melakukan kehendak-Mu. Nah ini juga akan menjadi bekal yang kuat untuk saya. Ketika menghadapi kesulitan, kalau dulu mudah marah, mencari kambing hitam, cari siapa yang bikin gara-gara, sekarang mulai mempertanyakan, saudaraku. Apa kehendak Tuhan di balik masalah ini? Jadi masalah tidak menjadi masalah, asal Bapak senang. Apa yang Bapak ingini dalam hidupku dan aku mau lakukan, itu kehidupan. Mestinya tak lagi kuingini apapun juga. Sebab segenap hidup kita milik Tuhan. Kita hanya mau memperhatikan petunjuknya, memperhatikan suaranya. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Nah kalau Bapa mengontrol segala sesuatu lalu mengizinkan suatu masalah kita alami, ya jangan mencoba marah, bersungut-sungut yang sama dengan menolak. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Wah, itu artinya kita akan menerima apapun yang Allah izinkan kita alami. Nah, kembali kepada apa yang saya jelaskan terakhir, kita hidup di dunia yang sudah jatuh, saudara. Kalau dunia tidak jatuh, nanti di langit baru, bumi baru, baru kita bisa melihat keadaan dunia yang sempurna. Ini tidak sempurna. Dunia yang jatuh, dunia yang diwarnai ombak-ombak itu yang tidak menyenangkan, menyakitkan. Tetapi itu terapi. Itu kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ibu-ibu, kaum wanita banyak yang hidupnya ya didera oleh berbagai persoalan. Dan sekarang juga masih di dalam tekanan persoalan. Kalau saudara tidak bisa menerima keadaan, Anda dikontrol oleh keadaan. Anda dikuasai oleh keadaan. Anda dikendalikan oleh keadaan. Anda bisa menjadi stres, depresi, dan lain sebagainya. Ya memang stres, depresi itu bukan sesuatu yang hina. Itu juga bagian dari proses yang Tuhan mau mengubah kita, saudaraku.
Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan keadaan? Bagaimana kita bisa mengontrol keadaan? Atau bagaimana kita bisa berselancar di atas atau di tengah pencobaan? Terima keadaan itu. Allah mengontrol segala sesuatu. Masalah ini tidak melampaui kekuatanku. Allah mendatangkan kebaikan di balik persoalan ini. Jangan hanya bicara, jangan hanya tahu, tapi coba dihayati. Lalu saudara, terima. Apalagi kalau keadaan itu adalah akibat keputusan dan pilihan kita. Wah, itu lebih lagi, saudara. Kita harus konsekuen menerimanya. Seperti ibu-ibu yang telah memilih seorang pria jadi suami. Tetapi ternyata suami ibu tidak seperti pria yang pernah ibu mimpikan. Atau malah bertolak belakang. Terima. Jangan berkata sampai kapan ya. Karena kita tidak tahu jadwal Tuhan. Tetapi yang pasti berakhir. Pasti berakhir. Dan keadaan itu pasti menguntungkan untuk proses ibu menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus dan tergiring ke dalam kerajaan surga. Saya pernah kemukakan di mimbar ini atau di meja ini. Saya berkata kepada seorang ibu ya, yang menurut dia salah memilih suami. Dan memang suaminya memang tidak pantas jadi bapak yang baik atau suami yang baik. Saya berkata, kalau suamimu baik, santun, bermoral, kaya, pejabat bahkan, mungkin kamu masuk neraka. Kamu masuk neraka. Tapi dengan keadaan suami seperti ini, engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau pahit. Lalu engkau mencari Tuhan dan mengenal suara kebenaran. Dan di suara kebenaran itu ya memang dia seperti kompensasinya mendengar suara kebenaran atau tergiring mendengar suara kebenaran. Dia diubahkan terus. Sampai akhirnya fokusnya langit baru, bumi baru. Nah, hari ini mungkin kalau saya bicara demikian dianggap tidak terlalu luar biasa itu Pak. Tetapi kalau suatu hari dia melihat kekekalan, baru tahu betapa beruntungnya dia dengan kondisi hidup seperti sekarang ini. Tidak ada harapan bahagia. Wah, kecewa, pahit, malu melihat kelakuan suaminya. Tetapi kalau suatu hari nanti, ya jika ia setia terus sampai akhir, masuk kerajaan surga, target kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, ia tidak akan pernah menyesal. Keadaan itu benar-benar memberkati. Tapi saya tidak mengatakan kepada saudara, pilihlah suami yang rusak. Pilihlah suami yang brengsek supaya kamu masuk surga. Saya tidak berkata begitu. Dan tentu kepada ibu-ibu yang atau kaum wanita yang sekarang ini hidupnya nyaman, suaminya baik, anak-anak, menantu, cucu-cucunya baik, menikmati kehidupan yang baik. Jangan saudara hanyut, jangan hanyut. Anda jangan pikir itu bukan ombak, itu ombak. Ombak yang tidak disadari dan bisa lebih besar dari ombak biasa. Jadi pencobaan itu bukan hanya pada waktu seseorang dipuji, maksudnya dihina, direndahkan. Dipuji pun itu keadaan yang membahayakan. Bukan hanya pada waktu orang dihina, diinjak-injak, wah pencobaan.
pada waktu dijunjung tinggi, dihormati, itu pun keadaan yang membahayakan. Bukan hanya dalam keadaan kemiskinan, saudara. Dalam kelimpahan harta lebih bahaya. Orang miskin lebih gampang, saudara, masuk surga daripada orang kaya. Tentu masalahnya bukan di kekayaan, tetapi sikap hati. Jadi kepada ibu-ibu kaum wanita yang sekarang berkeadaan baik, jangan hanyut oleh gelombang atau ombak kenyamanan tersebut. Bahaya. Ya, begitu mati, mata terbuka, semua kebahagiaan hidup di bumi ini lenyap. Ternyata di hadapan Allah Anda tidak dikenal. Anda hanyut dalam kesenangan-kesenangan hidup. Satu kesenangan ke kesenangan lain. Hari ini ngurusin rumah anak yang pertama, yang bulan depan ngurusin rumah anak yang kedua, lalu berikutnya ngurusin mobil untuk cucu yang baru kuliah. Terus bukan tidak boleh ya, tapi Anda hanyut di situ. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak sadar ia menjadi mangsa empuk kuasa kegelapan. Dan terus terang kalau saya ketemu orang-orang seperti ini, saya sudah susah bicara. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini orang-orang baik loh. Banyak mereka itu orang-orang baik. Bukan orang-orang jahat. Tetapi mata hatinya telah dibutakan terhadap kenyamanan hidup. Sampai dia tidak melihat kekekalan. Tidak sadar dirinya makhluk kekal. Ngeri sekali, saudara. Nah, kembali kepada ibu-ibu, kepada ibu yang tadi saya katakan hidupnya begitu pahit. Tetapi itu membuat dia memikirkan langit baru, bumi baru. Dan hal ini bukan hanya terjadi untuk seorang ibu. Juga terjadi atas orang lain yang saya juga sudah dengar. Puji Tuhan, saudara. Menerima keadaan membuat Anda bisa menaklukkan keadaan. Anda tidak bisa menerima keadaan, Anda ditaklukkan oleh keadaan. Apa cirinya orang yang ditaklukkan oleh keadaan? Orang yang ditaklukkan keadaan itu mukanya seperti jam 6. Tetapi kalau orang yang menaklukkan keadaan itu seperti jam 3 kurang 1/4. Ya kan? Atau jam berapa? Jam 9 lebih 1/4 lebar. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi. Masalah banyak. Tetapi ia tidak menjadi murung, saudara. Kalaupun murungnya bukan karena masalah pribadi. Saya beberapa kali juga murung, saudara. Murungnya bukan karena saya punya masalah. Saya lihat dunia yang makin tidak karuan ini. Aduh, makin sulit orang diajak ke langit baru, bumi baru. Murung saya, saudara. Ini namanya burden atau beban, saudara. Orang yang menaklukkan keadaan itu orang yang memiliki sukacita. Tentu sukacita surgawi dan Allah pasti memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada orang-orang ini. Dan orang-orang ini menjadi kekasih Tuhan karena dengan sukacita di atas kesulitan, masalah, pencobaan, ia memuliakan Tuhan. Ia memuliakan Allah yang dipandang berharga, mulia, kuat, terhormat, bisa dipercayai. Coba ayo kita belajar, saudaraku. Belajar menerima keadaan. Ya. Dari berbagai aspek yang tadi saya kemukakan itu. Kalau saudara mau mendengar dan benar-benar mau menundukkan diri terhadap kebenaran ini, saudara mendapat kemerdekaan. Ya. Tidak lama kok, sebentar lagi, ingat kalimat ini. Jangan berkata, sampai kapan begini Pak?
sebentar lagi. Ya. Karena proses penggarapan atau proses terapi, proses kesembuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan hidup saya, belum selesai. Harus terus diterapi dengan masalah-masalah tersebut. Dan kita harus terima, saudara. Kita harus terima. Seperti orang yang dirawat dokter ya dikasih obat harus dimakan, saudaraku. Jangan seperti orang yang pernah dikasih obat dokter, diberi obat dokter kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata obat itu disimpan di bawah tempat tidur. Dimasukkan, diselipkan. Ada yang begitu. Ini cerita ini bukan dongeng, betul terjadi. Pantas tidak ada perubahan. Harus nurut. Suntik nurut, diinfus nurut. Nah, Tuhan dokter atau tim medis sedang melakukan tindakan medis untuk kesembuhan. Allah melakukan tindakan medis untuk kesembuhan jiwa kita. Jadi kita harus menerima keadaan itu. Dan keadaan yang kita terima tersebut akhirnya menjadi kesukaan karena ada kesembuhan di balik itu. Ada berkat di balik itu. Dengan catatan pasti berakhir. Semua ini pasti berakhir. Nggak lama lagi. Makanya kalimat yang sering saya kemukakan dan saya ingatkan kepada saudara, kalimat ini bisa dilewati. Kalau ditanya orang apa kabar Bu? Bisa dilewati. Jangan munafik. Luar biasa. Setelah itu nangis dan pingsan. Apa kabar Bu? Dahsyat, Allah luar biasa. Setelah itu marah-marah. Kalau kita ditanya apa kabar Bu? Bisa dilewati. Dan di tengah-tengah kehidupan kita yang tadi saya katakan seperti menghadapi ombak itu. Ombak datang silih berganti. Kita tidak tahu kapan datang, berapa tingginya. Kita pasti dilatih oleh Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Konteksnya apa? Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan beserta orang-orang yang dididiknya. Tuhan menyertai orang-orang yang dilatih Tuhan. Ia tidak perlu menyertai orang yang mau menjadikan dunia ini firdaus atau kesenangan. Ia tidak realistis, dunia sudah jatuh. Dunia ini bukan rumah kita. Ia tidak realistis. Nah, saya tahu, karena saya tentu gembala yang sering konseling orang ya. Ada orang berkata begini, ngomong gampang Pak Pendeta, prakteknya. Maksudnya apa Bu? Bapak kan nggak ngalami apa yang saya alami. Anda berkata bahwa seakan-akan itu yang Anda alami itu begitu besar sampai Anda tidak sanggup menghadapinya. Ya, dengan catatan tadi, Pak Pendeta tidak mengalami apa yang saya alami. Ini kalau boleh bicara ya memang aku harus bicara nih. Belum tentu masalah ibu itu lebih besar dari masalah yang pernah saya alami. Belum tentu. Tentu saja lewat proses kehidupan. Saya bisa bicara ini karena saya juga sudah melewati berbagai ombak-ombak kehidupan. Telah banyak saya lewati. Ya tentu saya tidak bisa cerita semua kepada saudara. Ada banyak hal-hal yang bersifat pribadi atau tidak perlu dikemukakan. Saya sudah melewati, Bu. Tetapi Ibu jangan bicara itu dengan sikap yang melukai Tuhan.
Seakan-akan Tuhan tidak mengerti perasaan ibu. Seakan-akan Tuhan menyiksa ibu dengan keadaan itu. Lalu ibu berkata, Bapak nggak tahu sih perasaan saya. Kalau saudara boleh bicara, Anda juga bisa bicara ke Tuhan seperti itu. Mengapa ini harus terjadi Tuhan? Itu kan? Nah itu sudah sering saya dengar orang berkata begitu. Tuhan kenapa ini harus terjadi Tuhan? Sampai ada yang berkata, Tuhan jahat. Tuh. Kenapa sampai bicara begitu saudara? Karena ia tidak mengenal Allahnya itu baik. Dan baiknya itu jangan diukur dengan ukuran yang salah. Karena kebaikan Allah itu selalu mengarahkan kita kepada berkat kekal. Makanya kalau orang mau menjadikan dunia ini Firdaus, dia tidak mengerti berkat abadi. Saya kemukakan berulang-ulang dan saya kemukakan lagi. Belum pernah saya sakit di rumah sakit. Mungkin orang lain juga belum pernah mengatakannya. Sudah 15 hari pun saya berkata, Tuhan aku tidak minta pulang ke Cideng, rumah saya Cideng. Saya tidak minta pulang ke rumah. Jangan sampai fisik saya sembuh, tetapi jiwa roh saya belum sembuh. Kalau COVID menyerang paru-paru, jangan sampai paru-paru saya bersih, tetapi paru-paru rohani saya tidak bersih. Makanya saya tidak berani minta pulang. Bahaya ini kalau sampai saya pulang, saya belum sembuh. Benar saudara. Keluarga saya, orang dekat saya tahu dan saya mengatakan ini, mereka lah saksinya saudara. Saya harus sembuh. Aku menerima keadaan ini karena aku perlu kesembuhan. Nah Tuhan tahu saudaraku. Stadium, maksud saya porsi yang cukup untuk kita. Yang pas untuk kita. Porsi yang pas untuk kita. Sehingga kita tidak perlu berkata, dan memang tidak boleh. Bapak tidak tahu sih yang saya alami. Tuhan tahu. Lebih tahu dari kita. Mungkin orang itu kalau bisa ngomong, dia ngomong sama Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini ku alami? Nah, marah. Seakan-akan Tuhan itu dikendalikan oleh keadaan, bukan sebaliknya. Allah tidak dikendalikan oleh keadaan, Allah mengendalikan keadaan. Dan bagi anak-anaknya Allah mengizinkan itu untuk proses kesembuhan jiwa kita. Tidak enak di rumah sakit. Tapi saya diberkati Tuhan dengan 15 hari dalam pengasingan itu. Sehingga saya tidak berani minta pulang. Saya tidak berani minta pulang. Saya hanya mengatakan, Tuhan aku menyerah kepadamu. Dan buahnya ya luar biasa. Buahnya komitmen saya perbaharui. Engkau gairah hidupku satu-satunya. Engkau kehidupanku. Saya ulangi tiap hari, saya ulangi tiap hari. Saya ulangi lagi, saya update bisa 2 kali, bisa pagi doa, malam doa. Saya ulangi lagi. Saya tidak mau lagi menoleh ke belakang, saudara. Saya waktu sebelum COVID, saya dibuatkan akuarium yang bagus karena hobi saya memang ikan. Tapi pulang dari rumah sakit, saya tidak tertarik lagi akuarium. Ini farewell saya, selamat jalan. Saya juga suka nonton film, saudara. Sambil olahraga, saya nonton film, ya, Netflix apa saja. Tapi sejak saya pulang dari rumah sakit, saya tidak bergairah nonton-nonton. Yang saya tonton harus sesuatu yang Allah menyenangi apa yang ku tonton. Dulu banyak bicara, sekarang juga kadang-kadang masih. Tapi Tuhan mengajar jangan banyak bicara.
Yang tidak perlu jangan kamu ucapkan. Jangan komentar. Dan seterusnya. Perubahan itu saya alami. Lewat 15 hari di pengasingan. Tuhan yang tahu penyakit kita. Dan bagaimana memberi porsi yang tepat untuk menyembuhkan. Makanya ibu-ibu kaum wanita harus tahu kita ada di dunia yang sudah jatuh. Dan Tuhan tidak mau kita bukan hanya menderita di bumi. Tuhan tidak mau kita menderita di kekekalan. Kita bisa tidak menderita walaupun dalam keadaan penderitaan karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan mau membebaskan kita dari api kekal. Karenanya kita harus memiliki pengharapan langit baru, bumi baru. Dan pengharapan itu akan membuat kita kuat menghadapi segala masalah pencobaan yang di dalamnya Tuhan mau menggiring kita ke pantai Tuhan, saudaraku. Ke pantai Tuhan. Kepada kekekalannya. Harus diakui juga, saudaraku. Tidak sedikit orang yang kalau tidak punya masalah, tidak merapat ke Tuhan. Di Mazmur 73 dikatakan ketika ia dalam keadaan sakit, menderita, ya, yang dikalimatkan dengan kalimat yang dramatis, saudaraku. Dia datang ke Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan akhirnya artinya tidak punya akal yang baik. Nggak ngerti, tapi aku tetap di dekatmu. Ayat berikutnya ya. Oke, saya baca lagi. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Luar biasa, saudaraku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ibu-ibu, kaum wanita yang sekarang menderita, tertindas, diinjak, dihina, dikhianati, dibuang, merapatlah kepada Tuhan. Tetaplah dekat Tuhan, mendengar nasihat Tuhan yang akan mengangkat ibu-ibu kaum wanita ke dalam kemuliaan. Sampai ibu-ibu akhirnya bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, kerinduannya mulai diarahkan ke Tuhan. Saudaraku. Ini baru berhasil Tuhan mengizinkan pemazmur mengalami keadaan ini. Supaya kerinduannya, keinginannya, kecintaannya akhirnya tertuju ke Tuhan. Sukses. Jadi ketika menghadapi masalah pencobaan-pencobaan, suksesnya dari keadaan-keadaan yang kita alami itu adalah kita terfokus kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Akhirnya masalah suami, masalah anak, masalah mertua, masalah ekonomi tidak akan menenggelamkan saudara. Karena saudara merindukan langit baru dan bumi baru. Dan kerinduan Anda ibu-ibu kaum wanita tertuju kepada Tuhan. Percayalah apa yang saya katakan ini benar. Ini semua dari kebenaran Alkitab. Jangan setengah-setengah memahami kebenaran. Kalau saudara mengakui saya sebagai mentor gembala sidang, ikutlah apa yang saya katakan. Dan saudara pasti punya nurani bahwa saya juga sedang ada dalam proses ini. Saya mengerti sekali ini keuntungan. Kalau sampai kita bisa menjadikan Tuhan kerinduan kita, fokus kita. Dan kita tahu bahwa ombak masalah yang kita alami menggiring kita ke pantai Tuhan. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Seperti rusa merindukan sungai yang. Saudara, besok tiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Besok hari Jumat kita akan doa pagi. Jadi setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi saudara bisa ikut doa pagi ya. Besok juga hari Jumat mempersiapkan kematian yang bermartabat. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara, ibadah raya kita tanggal 15 Agustus itu perjamuan kudus. Dan saudara harus mempersiapkan roti dan anggur ya, untuk ikut perjamuan kudus. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Mari ibu-ibu kita nyanyi bersama. Katakan, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Amin. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, seperti rusa. Mari nyanyikan bersama. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Mari ibu-ibu kaum wanita katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Mari katakan, sekalipun dagingku benar dan bagian tetaplah Allah. Berani ya, tidak minta masalahmu diangkat Tuhan, tetapi berdoa agar saudara tahu bagian mana yang dibidik Tuhan, bagian mana dalam watak, karakter, kelemahan, kekuranganmu yang dibidik Tuhan. Sebab hidup ini adalah perjalanan persiapan untuk kekekalan. Hidup ini hanyalah persiapan untuk masuk dunia yang akan datang. Jangan mikir yang lain. Ibu-ibu akan menjadi kuat kalau mengikuti apa yang saya kemukakan ini. Jadi wanita yang tangguh. Ayo berani ya. Katakan, sekalipun, mari. Sekalipun dagingku habis lenyap, batu dan bagian tetaplah Allah.
Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Saudara bisa angkat tangan bersama saya. Ayo angkat tangan ibu-ibu kaum wanita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar menerima keadaan karena Engkau mengontrol semuanya dan masalah kami tidak melampaui kekuatan kami. Dan itu pun mendatangkan kebaikan, menggiring kami ke pantai Tuhan. Terima kasih untuk suara kebenaran melalui ibadah waski ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi di dalam tangan-Mu. Dan sementara tangan kami angkat, Bapa memberikan berkat. Berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kami sekalian. Amin. Tuhan memberkati.